Pemerintah pernah menargetkan mendatangkan 18,5 juta wisatawan asing dan 312 juta wisatawan domestik untuk menggerakkan pariwisata Indonesia 2020. Tapi itu sebelum corona melumpuhkan industri pariwisata. Di era normal baru, industri pariwisata coba digerakkan untuk menolong perekonomian. Geliat industri pariwisata kemungkinan besar akan bergantung pada wisatawan domestik di era pandemi ini. Menurut catatan Organisasi Pariwisata Dunia UNWTO, situasi industri pariwisata saat ini adalah situasi pariwisata terburuk dunia sejak 1950. Panel ahli Organisasi Pariwisata Dunia menyatakan kemungkinan perjalanan wisata baru akan pulih di 2021 dan pariwisata domestik diduga akan lebih dulu bangkit dibanding pariwisata internasional. Berdasarkan data UNWTO, 45% responden menilai perjalanan domestik akan mulai pulih pada Juli sampai September 2020. Sementara sebanyak 25% responden menyebut perjalanan domestik akan pulih pada Oktober sampai Desember 2020. Hanya 15% responden yang menyebut perjalanan domestik akan mulai pada tahun depan. Bagaimana industri pariwisata di Indonesia? Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio, pariwisata merupakan sektor pertama dan paling terdampak atas pandemi COVID-19. Penurunan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebagai dampak pandemi COVID-19 sesuai perkiraan sebagaimana terjadi juga di negara lain. Secara kumulatif pada Januari hingga April 2020, jumlah kunjungan Wisman ke Indonesia mencapai 2,8 juta kunjungan atau turun 45% dibandingkan dengan jumlah kunjungan Wisman pada periode yang sama tahun 2019 yang berjumlah 5 juta kunjungan. Badan Pusat Statistik BPS juga mencatat jumlah penumpang penerbangan merosot hingga 27,8% di ranah domestik dan 42,8% untuk penerbangan internasional. Ini untuk periode Januari sampai April 2020 dibanding periode yang sama tahun lalu. Tingkat hunian kamar hotel yang mencapai 53,9% pada April 2019 juga anjlok menjadi 12,7% pada April tahun ini. Untuk pemulihan sektor pariwisata akibat pandemi COVID-19, pemerintah menyiapkan stimulus 3,8 triliun rupiah. Dari dana ini, sebanyak 3,3 triliun rupiah digunakan sebagai kompensasi pajak hotel dan restoran mulai September 2020. Kemudian 400 miliar rupiah akan digunakan untuk insentif tiket penerbangan domestik ke 10 destinasi dan dana 100 miliar rupiah diperuntukkan bagi hibah ke daerah. Selain itu, pemerintah akan menjalankan sejumlah program pemulihan, antara lain sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, CHS untuk membangun kepercayaan wisatawan terhadap tujuan pariwisata, lalu melakukan revitalisasi destinasi wisata dan promosi melalui berbagai media. Sebagai tahap awal untuk menggerakkan perekonomian, Juni ini pemerintah mengizinkan pembukaan kawasan pariwisata alam di 270 kabupaten kota dalam zona hijau dan zona kuning COVID-19. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio, pertimbangannya destinasi wisata alam dianggap beresiko rendah terhadap penularan COVID-19. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 29 taman nasional dan taman wisata alam yang dapat dibuka kembali secara bertahap mulai Juni hingga pertengahan Juli 2020. Ketua Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19, Doni Monardo mengumumkan pada 22 Juni lalu, kawasan pariwisata alam berbasis konservasi yang akan dibuka secara bertahap terdiri dari kawasan wisata bahari, kawasan konservasi perairan, kawasan wisata petualangan, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Hutan Raya, Suaka Marga Satwa, dan Geopark. Sementara kawasan pariwisata alam non-konservasi meliputi kebun raya, kebun binatang, taman safari, desa wisata, dan kawasan wisata alam yang dikelola masyarakat.
Pemerintah beralasan pembukaan kawasan pariwisata alam mempertimbangkan keinginan masyarakat dengan disertai persiapan terukur oleh pemerintah pusat dan Pemda. Pemda diminta memberikan rekomendasi kepada pengelola wisata yang telah memenuhi protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Adapun keputusan membuka kawasan pariwisata alam diserahkan ke bupati atau wali kota. Pengelola kawasan pariwisata alam wajib menyiapkan protokol kesehatan dan manajemen krisis serta pemantauan dan evaluasi selama fase prakondisi dan fase implementasi. Jumlah pengunjung kawasan pariwisata alam akan dibatasi maksimal 50% dari kapasitas normal. Sementara Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hussein Habsyi menilai izin pembukaan Taman Nasional dan Taman Wisata Alam oleh pemerintah pusat terlalu dini karena masih tingginya kasus positif COVID-19 secara nasional. Relaksasi dicemaskan meningkatkan potensi penyebaran COVID-19.